Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Atau teman-teman bisa juga beli di Shopee, nanti klik linknya di deskripsi box di bawah ya, di bawah video ini. Dan buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat atau punya testimoni sholawat, kepengen kirim testimoninya buat dibacain di YouTube aku, silakan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau teman-teman bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Ya kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan satu lagi buat teman-teman yang mau punya tasbih samaan kayak aku lagi pakai tasbih Qiblah yang warna pink. Ini aku lagi baca sholawat Jibril baru dapat segini nih teman-teman, masya Allah. Belinya di mm.official1, di Instagramnya mm.official1, langsung aja ke IG-nya, atau teman-teman bisa langsung aja klik linknya di deskripsi box di bawah ya. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Nina, ini nama samaran nih, dari Padang ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nina. Saya berasal dari Padang. Halo Mbak Nina. Saya ingin berbagi tentang keajaiban salawat bagi diri saya. Saya kenal salawat dari YouTube-nya Kakak pada tahun 2021. Waktu itu saya mengikuti ujian seleksi P3K tahun 2022. Tapi saya tidak lulus Kak. Padahal saya peringkat kedua, sedangkan yang diambil 2 orang. Tapi karena adanya afirmasi, saya akhirnya tidak masuk Kak. Waktu itu hati saya hancur sekali. Padahal saya udah habis-habisan ikut bimbel sana sini, begadang hampir 1 bulan pas deket-deket ujian. Tapi berkat sholawat munjiat saya biasanya 100 kali Kak, sama Jibrilnya 1000 kali, saya lebih tenang dalam menghadapi kegagalan saya yang ini. Pada waktu tahun 2021 saya ikut tes CPNS, saya bahkan menyalahkan Allah Kak, mengapa saya tidak lulus, padahal usaha saya sama tiap tahunnya Kak. Terus saya niatkan lagi untuk tahun 2023 saya harus lulus P3K. Saya kencangin lagi salawatnya, tahajud, duha, qobliyah, badiyah, serta saya rutinkan membaca Yasin, Al-Mulk sama Waqiah. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah saya lulus dan mendapatkan nilai tertinggi di tempat kerja saya. Masya Allah, ini tes saya yang ke-6 kalinya Kak, dan baru ini Kak di kampung saya. Dan untuk yang kelima, tes yang sebelumnya tempatnya memang jauh Kak. Di sini saya sadar bahwa Allah inginnya saya di sini, tidak jauh dari suami dan orang tua saya. Memang betul Allah mengasih apa yang kita butuhkan, bahkan yang kita inginkan. Di tahun 2023 semua hajat-hajat saya satu persatu mulai dikabulkan Allah. Yang pertama, saya ingin punya rumah walaupun kecil, dan alhamdulillah Allah kabulkan. Yang kedua, ingin hamil anak kedua dengan jenis kelamin cowok karena anak pertama kami cewek, dan alhamdulillahnya lagi Allah kabulkan. Yang ketiga, ingin dipermudah melahirkan karena anak pertama saya susah lahirnya Kak, dan alhamdulillah Allah permudah. Tepat di 4000 sholawat Jibril anak saya lahir dengan selamat dan sakitnya tidak seperti anak pertama sebelum mengenal sholawat. Yang keempat, diberi kelulusan tes P3K. Masya Allah sekali Kak, doa saya diijabah sama Allah tahun ini semuanya. Semoga saya tetap istiqomah dan mendapatkan kemudahan dalam setiap kesulitan saya. Makasih ya Kak, berkat YouTube-nya Kakak saya lebih dekat dengan Allah. Masya Allah. Sama-sama Mbak Nina. Itu tadi kisah Mbak Nina yang dari Padang. 2021 ikut tes P3K ya, tes P3K PPPK ya teman-teman. Itu gak lolos, belum kenal sholawat, kesel, marah, kecewa, segala macem.
Tapi di 2022 udah kenal salawat, ngencengin ikhtiar langit, baca salawat munjiat, baca salawat Jibril ya, semuanya dijalanin. Ikut les juga gitu, ikut bimbel ya, ikut les segala macam ya, bimbel. Ternyata masih nggak lolos. Tapi bedanya kalau dulu kesel, marah, protes, kecewa, di 2022 nggak kesel. Oh ya udah legowo gitu loh. Bisa menerima, ya udah ini belum waktunya. Tapi masya Allah nggak patah semangat. Di 2023 nyoba lagi ikut tes PPPK dan masya Allah di 2023 lolos PPPK ya, P3K, masya Allah akhirnya lolos PPPK. Selain baca salawat, bangun malam, ya baca waqiah, baca Quran, akhirnya lolos, alhamdulillah. Allah memang nggak mungkin nyanyain usaha kita. Allah juga nggak mungkin nyanyain doa-doa kita. Semua doa kita tuh dijabah sama Allah. Tapi waktunya itu urusan Allah, itu rahasia Allah. Ada yang dikabulkan cepat, ada yang dikabulkan lambat. Semua tergantung kepantasan kita. Dan menurut Allah, Mbak Nina pantasnya sekarang nih 2023, ya sekarang gitu loh. Kemarin ya, ini kan udah 2024 ya, 2023 kata Allah ya 2023. Tapi alhamdulillahnya benar-benar deh, ini mbaknya nggak patah semangat, terus berjuang dan akhirnya dapat. Selain dapat Mbak Nina, selain mendapatkan lolos PPPK, kepengen punya anak pengen punya anak laki-laki, anak kedua, masya Allah dikasih sama Allah. Kemudian kepengen lahirannya lancar, tepat di 4000 shollallahu ala Muhammad, sholawat Jibril 4000, lahir anaknya lancar, nggak separah waktu yang pertama. Biasanya kan lahiran pertama memang sakit, tapi yang kedua tuh biasanya lebih sakit. Karena aku sendiri lahiran anak kedua itu jauh lebih sakit, tapi ini malah lebih lancar ya, masya Allah banget. Kemudian kepengen punya rumah walaupun kecil, diijabah sama Allah. Setelah banyak istiqomah ngamalin salawat. Berapa lama ngamalinnya tuh? Tadi kan mulai kenal salawat di 2022, 2023 diijabah sama Allah. Setahunan teman-teman. Jadi kalau kalian udah salawatan belum diijabah sama Allah, sabar. Semua berproses. Kalaupun doa kita ya jelek-jeleknya nggak dikabulin nih di dunia ini sampai kita meninggal dunia, insya Allah udah disiapin hadiahnya di akhirat, udah disiapin pahalanya. Apa yang kita minta udah disiapin di sana. Bahkan nanti di sana ya teman-teman pada nyesel, tahu begini mak, mending doaku nggak usah dikabulin aja waktu di dunia ya Allah. Ternyata pengabulan di akhirat jauh lebih dahsyat. Tuh masya Allah banget. Jadi teman-teman semangat terus, doa kalian pasti dijabah sama Allah. Tinggal tunggu aja. Kapan? Rahasia Allah. Tugas kita bukan menebak-nebak kapan waktunya, bagaimana cara Allah memberikan pertolongannya. Bukan tugas kita. Tugas kita apa? Berusaha. Ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Memantaskan diri nih. Ya teman-teman, itu tugas kita. Urusan hasil kita serahkan sama Allah. Yang udah pasti, yang namanya hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Ya, lanjut aku akan baca kisah selanjutnya. Ini dari Mbak, bentar ya, tadi Mbak Nina. Lanjut aku akan baca kisah berikutnya ya. Ini dari Mbak Nia di Semarang. Assalamualaikum Mbak Melisa. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Nia dari Semarang. Halo Mbak Nia. Saya mau bercerita mengenai kisah keajaiban salawat yang saya alami. Sebetulnya saya tahu sholat sunnah. Saya tahu sholat sudah sholawat mungkin ya. Sebetulnya saya tahu sholawat sudah dari dulu lewat sosmednya Ustadz Yusuf Mansur. Namun saya hanya sepintas saja mengamalkannya. Sampai beberapa bulan terakhir di tahun 2023 TikTok Mbak Mel seliweran di FYP saya. Namun selalu saya skip. Maaf ya Mbak Mel, kamu tuh benar-benar ya nyekip ya. Mana nih teman-teman yang suka pada nyekip TikTok aku, VT aku mana? Akhirnya kalian udah nyekip, akhirnya ini juga ya, tertaut juga ya, cila. Lanjut ya. Sekitar tahun TikTok berseliweran di FYP, namun saya selalu skip. Akhirnya sekitar 13 November 2023 saya niat untuk mengamalkan sholawat.
Saya mulai dengan salawat Jibril dan munjiat yang saat itu masih belum hafal, tapi saya paksa untuk setiap hari mengamalkan dan saya targetkan tiap hari 5.000 salawat Jibril dan munjiatnya 100 dan salawat Sajaratun Nukutnya 400 kali setiap hari. Selain itu saya juga baca Yasin sekali, Waqiah 3 kali, ayat 1000 dinar 33 kali, tasbih malaikat setiap hari. Keajaiban yang saya alami dimulai dari pertengahan tahun 2023, saya kepengen banget punya rumah sendiri mbak. Saya nikah tahun 2019. Setelah nikah saya tinggal bersama orang tua saya karena saya anak terakhir dan rumah orang tua saya itu jatah saya. Bukannya saya nggak mau tinggal sama orang tua Mbak Mel, tapi saya juga pengen punya rumah sendiri. Mbak Mel pasti paham kan? Enggak, aku nggak paham kok. paham ya teman-teman. Akhirnya saya bisa membeli rumah cash mbak, alhamdulillah, tapi sistemnya tempo. Alhamdulillah developernya nggak ngasih bunga sama sekali, masya Allah. Bulan Agustus saya bayar 200 juta, saya bilang sisanya saya lunasi akhir tahun. Ketika awal Desember 2023 deposito saya cair 50 juta, saya kasihkan ke developernya. Akhirnya kan kurang 30 juta kan mbak. Saya tetap bilang akhir tahun ya pak saya lunasi, sambil saya kencengin sholawat. Karena pertengahan Desember bonus akhir tahun suami saya cair mbak, dan alhamdulillah cairnya 22 juta mbak, masih kurang 8 juta kan mbak. Saya bilang sama suami udah dibayarin dulu aja, bismillah. Sebetulnya kakak saya mau minjemin mbak, cuman saya nolak, saya nggak mau utang mbak karena kita masih ada amanah lain, takut memberatkan suami dan suami saya nantinya. Sampai akhirnya tiba waktunya saya ketemu sama developernya, saya bicara baik-baik kalau uangnya masih kurang 8 juta. Dan tahu nggak Mbak Mel, tahu nggak bapaknya bilang gini, wis nggak usah dipikir kok, kane jatahe ono yo ono, artinya udah nggak usah dipikir. Ulang lagi biar enak ya. Wis nggak usah enggak dong, wis nggak usah dipikir kok, kan nek jatahe ono ya ono, artinya udah nggak usah dipikirin. Nanti kalau udah ada waktunya dan uangnya juga ada dan bapaknya nggak marah atau kesel sama sekali, Mbak, sama kami Mbak, alhamdulillah siapa yang bisa melembutkan dan meluluhkan hatinya kalau bukan Allah, Masya Allah. Yang kedua, awal bulan kemarin uang bulanan udah habis Mbak, karena uang gajiku dan suamiku juga ikut aku setorkan untuk rumah. Sampai akhirnya di dompet tinggal 100.000. Saya cuma doa dan aku tulis di buku untuk menerapin loa ketika bangun tidur. Saya tulis di buku, ya Allah terima kasih engkau bayarin listrik hamba. Makasih ya Allah engkau bayarin arisan hamba. Ternyata betul Mbak, siangnya aku dapat orderan di luar kantor. Aku dapat fee 1,5 juta Mbak. Masya Allah Mbak. Yang ketiga, tanggal 6-7 kemarin kantor suamiku ada piknik perorangan bayar 600. Kalau berdua sama saya kan harusnya 1,2. Anak ikut tapi tidak dihitung karena masih 3 tahun. Aku bilang ke suami, kok sayang eman-eman, mending uangnya buat beli perabotan di rumah baru, dan suami saya setuju. Cuman saya mikir mungkin suami saya kepengen kali ya piknik sama teman kantornya. Saya doa sama Allah, ya Allah, kalau hamba mau piknik engkau yang bayarin ya. Tahu nggak Mbak, sehari setelah itu suami ngomong gini, yang mau nggak ikut piknik, bayar 300.000 aja buat kita bertiga. Kalau harga segitu saya masih mau Mbak. Dan tahu lagi nggak Mbak, cuman saya dan suami yang bayar segitu, yang lain 1,2 bayar 300.000, udah pergi naik bis, tidur di hotel bintang 4, dapat makan juga, nggak perlu beli lagi. Masya Allah, saya semakin cinta dengan Allah dan salawat Mbak. Saya nggak mau ninggalin salawat karena memang seluar biasa itu. Doakan saya bisa istiqomah ya Mbak, dan Allah segera mengabulkan hajat-hajat saya, terutama hajat-hajat utang segera lunas. Makasih ya Mbak sudah memotivasi banyak orang termasuk saya. Semoga Mbak Mel sekeluarga diberikan kesehatan, panjang umur dan hajatnya terkabul. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget ya teman-teman, the power of sholawat dan loa yang dijalankan sama Mbak Nia di Semarang. Bener gak sih Mbak Nia? Oh iya Mbak Nia, sama Mbak Nia di Semarang. Masya Allah banget ya Mbak Nia, akhirnya bisa punya rumah. Walaupun bayarnya tempo tapi tidak riba, alhamdulillah ya teman-teman ya. Dan akhirnya bisa selesai, dibayar cicil selesai rumahnya, nggak pakai lama. Sebenarnya masih kurang 8 juta lagi, tapi kata si developer udah nggak usah dipikirin, kalau ada ya ada nanti bayar. Tuh Masya Allah. Dan Masya Allah lagi, ketika lagi ada jalan-jalan dari kantor piknik bayarnya 1,2,
Tapi mbaknya nggak mau ikut. Nggak usah deh kita ikut jalan-jalan kantor. Sayang uangnya eman-eman 1,2, mendingan buat kita cicil perabotan rumah baru. Ya udah. Tapi mbaknya tuh kayaknya suami aku kayak pengen ikut piknik dari kantornya. Doa, ngomong sama Allah, ya Allah, saya pengen ikut piknik, tapi engkau yang bayarin ya Allah. Dan Masya Allah tiba-tiba ada yang nawarin dari pihak kantor, nggak tahu siapa, ikut tapi bayarnya cuma 300. The power of salawat. Nginep di hotel, jalan-jalan, makan gratis, semua makanan gratis, nggak usah beli. Mbak Nia juga uangnya habis, ya tinggal 100.000 di dompet segitu-gitunya. Bingung nih, karena uang kan udah habis untuk bayar ke rumah ya teman-teman. Bingung gimana nih, mesti bayar arisan, mesti bayar listrik. Ngomong sama Allah, ya Allah terima kasih ya Allah, pakai loa. Terima kasih ya Allah, engkau udah bayarin listrik aku, engkau udah bayar arisan aku, terima kasih ya Allah. Padahal belum kejadian, lagi scripting tuh, pagi-pagi bangun tidur mbaknya. Tahu-tahu siangnya mbaknya dapat orderan yang keuntungannya 1,5 juta. Beres masalah arisan sama masalah listrik tuh. Masya Allah kan, the power of salawat. Yang dibaca salawat Jibril dan Munjiat tuh. Masya Allah banget teman-teman. Jangan pernah tinggalin salawat. Mbaknya bilang aku nggak mau ninggalin salawat mbak, karena memang sedahsyat itu. Tapi kalau teman-teman udah salawatan ya, tahu-tahu kayaknya merasa kok ujiannya tambah berat, tambah banyak masalah, itu bukan ujian gara-gara salawat. Nggak ada tuh teman-teman gara-gara salawat kita babak belur, nggak ada. Kita salawat itu kita dapat banyak rahmat dari Allah, kita dapat ampunan dari Allah. Lalu kenapa kita kok diuji? Karena kita berekspektasi terlalu tinggi. Hari ini baca salawat, besok masalah kelar. Padahal semuanya berproses, nggak ada yang instan teman-teman. Kita juga mesti sadar diri, kita mesti introspeksi diri. Kita ekspektasinya tinggi, ternyata nggak sesuai ekspektasi. Kita merasa loh kok begini. Wah nih gara-gara salawat nih aku ujiannya tambah berat. Kita berharap baca salawat hari ini, besok utang kita lunas. Tinggi banget tuh ekspektasinya ya kan. Ternyata utangnya malah tambah, banyak yang nagih-nagih. Kita nyalain salawat lagi. Loh kok aku salawat malah banyak yang nagih lah. Dan kita berutangnya kemarin sebelum kenal salawat. Kenapa setelah salawatan ditagih kita nyalain salawat? Kan salah kita kemarin utangnya ke banyak tempat. Iya nggak? Ya teman-temannya, jadi teruslah berselawat, nggak ada ruginya kita baca sholawat teman-teman. Ingat, kejarnya ampunan Allah. Kalau kita ngejarnya hasil, capek. Kejarnya ampunan Allah, walaupun kita pengen ada hasilnya. Tapi kita mesti mantesin diri, introspeksi diri, sadar diri. Ya, makanya kejarlah ampunan Allah. Karena salah satu penghalang doa kita dijabah apa? Dosa. Maka hapus dulu dosanya. Ketika dosa-dosa terhapus, insya Allah doa-doa segera diijabah. Atau bisa jadi juga Allah itu bukan nggak mau ngabulin, tapi Allah mengkonversi ke dalam bentuk yang lain. Kita masih selamat pulang dari kantor ke rumah, itu salah satu bentuk pertolongan Allah. Barangkali kita tadinya mau keserempet, nauzubillah, ya sama Allah diselamatin dari bala, makanya kita masih selamat. Makanya gimana supaya kita selamat iya, dikonversi iya, dalam bentuk yang lain selamat juga, tapi kita doa kita yang lain dapat juga. Tambahin sholawatnya. Mungkin kita baca 1000 nih sholawat hari ini, kita minta utang kita lunas. Misalnya utang kita 1 juta lunas, kita baca sholawat 1000 misalnya ya teman-teman, ini hanya ilustrasi. Tahu-tahu kita selamat, dikonversi dalam bentuk keselamatan sama Allah. Doa utang masih ada. Nah kalau kita tambahin jumlahnya jadi 2000, insya Allah ya kita selamat juga dari bala dan doa kita dikabulkan juga gitu. Jadi tambahin jumlah sholawatnya ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang memberikan testimoni hari ini Allah ijabah segera doa-doanya, yang pada utang-utangnya lunas, amin. Yang pada punya utang, dan semoga teman-teman yang nonton doa-doanya segera dijabah, rizkinya barokah, utang-utangnya lunas, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.